salam kebajikan, nama budaya. Eh, Bagaimana nih untuk teman-teman semuanya, termasuk untuk Pak Wahyudi? Kabarnya bagaimana Pak? Sehat? Luar biasa. Kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Baik Pak. Jadi di sini kita akan langsung masuk saja ke pembukaan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara ngopol atau ngobrol politik pada hari ini. Yang saya hormati narasumber, BPH, beserta kementerian-kementerian lainnya, dan juga saudara-saudari semuanya yang telah hadir. Selamat datang dan selamat bergabung di salah satu program kerja dari BEM Kemastimlok pada Kementerian Politik Hukum dan Aspirasi Mahasiswa atau Kemenpolhukam, yaitu ngopol atau ngobrol politik. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang pandangan hukum pidana terhadap pelecehan seksual di Indonesia bersama dengan ngopol atau ngobrol politik. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu pelecehan seksual. Oke, sebentar. Pelecehan seksual yang tentang pencegahan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak diinginkan, yang bersifat seksual, permintaan untuk bantuan seksual, perilaku verbal atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat penerima merasa terhina, tersinggung dan atau terintimidasi, di mana reaksi tersebut wajar dalam situasi dan kondisi, atau dibuat menjadi persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak pantas. Korban tersebut mendefinisikan sebagai bentuk pelecehan seksual yang meliputi pelecehan fisik, verbal, gestural, tertulis, ataupun grafis dan psikologis atau emosional. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksual korban. Tindakan yang dimaksud juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan keinginan seksual. Colekan atau sentuhan di bagian tubuh dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Oke, slide selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada slide ini pembahasan pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan, di mana pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Perbuatan cabul tersebut dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan bab 15 tentang kejahatan keasusilaan pasal 281 sampai pasal 303. Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin. Oke, mungkin Teo di slide sebelumnya. Saya ulang ya. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan bab 15 tentang kejahatan keasusilaan pasal 281 sampai pasal 303. Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin pada pasal 284, pemerkosaan pada pasal 285, atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa atau di bawah umur, yaitu pada pasal 293. Nah, pada pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap keasusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia. Selain itu, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral. Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Panduan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja pada tahun 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan ini,
apa saja hukuman yang bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis. Nah, di sini terdapat bentuk pelecehan seksual sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis. Hanya saja pelecehan seksual sesama jenis, pelaku dan korbannya dari sesama jenis. Unsur-unsur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis adalah adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, wujud perbuatan berupa fisik dan non-fisik, dan tidak ada kesukarelaan. Sedangkan yang membedakan pelecehan seksual sesama jenis di dalamnya terkait pelaku berasalkan dari jenis kelamin yang sama. Namun menurut hukum Islam, hukuman bagi pelecehan seksual sesama jenis sama halnya dengan hukum homoseksual karena kesukaan pelaku pada sesama jenis. Hanya saja perbedaannya jika homoseksual dilakukan karena suka sama suka. Sedangkan pelecehan terjadi disebabkan paksaan oleh pihak lain. Untuk pada pembahasan selanjutnya, pembuktian terhadap pelaku pelecehan seksual sesama jenis dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa pembuktian dilakukan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis juga memerlukan peranan dokter guna memberikan keterangan medis yang jelas melalui visum et repertum. Di dalam hukum Islam, larangan berperilaku seks menyimpang secara homoseksual maupun lesbian adalah ketentuan dan mahmud atau jelas ketetapan hukumnya. Sehingga ada 3 hukuman berat terhadap pelaku homoseksual. Yang pertama, dibunuh. Kedua, dibakar. Ketiga, dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan mazhab karena banyak penduduk. Nah, pada slide ini kita dapat melihat dampak dari pelecehan seksual terhadap korban. Untuk mungkin teman-teman semua dapat melihat dampak yang pertama yaitu dalam beberapa kasus ada dorongan untuk bunuh diri. Yang kedua, trauma secara seksual. Yang ketiga, gangguan fungsi reproduksi. Yang keempat, perilaku cenderung berubah. Yang kelima, dampak psikologis. Yang keenam, luka secara fisik. Yang ketujuh, penyakit menular seksual. Yang kedelapan, stigma dari masyarakat. Yang kesembilan, kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk dampak lanjutnya memang gradually tergantung pada masing-masing orang. Tapi kelihatan nanti dampak fisiknya dia memiliki problem-problem rendah diri, merasa bersalah, mengalami problem berkaitan dengan bulimia misalnya, dan juga insomnia. Slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah ataupun peserta-peserta lainnya termaksud Pak Wahidi mungkin sudah mengenal beliau, yaitu Mbak Najwa. Beliau mengatakan bahwa pelecehan seksual di ruang publik bukan sebatas tentang beberapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya apakah diri kita berharga. Beliau juga mengatakan trauma akibat pelecehan seksual itu nyata mental, dan trauma harus dituntaskan agar kesehatan mental tetap terjaga. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang tips and tricks mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat ada beberapa tips and tricks untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Pertama, menjauhi circle atau lingkungan yang tidak baik dan berpengaruh buruk bagi diri sendiri. Yang kedua, bekali diri dengan pengetahuan ilmu bela diri. Yang ketiga, menggunakan pakaian atau busana yang sopan. Yang keempat, mengurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadi pelecehan seksual. Nah, pada sesi tanya jawab pertama ini akan dikhususkan kepada Menko, Kementerian. Untuk Menko dan Kementerian dipersilakan. Jika ingin bertanya melalui via kolom chat, langsung saja ditanyakan di via kolom chat, dan jika ingin raise hand, langsung di raise hand dan langsung disampaikan pertanyaan-pertanyaannya kepada beliau.
dan diharapkan untuk Pak Wahidi untuk langsung menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semuanya. Saya boleh nanya nggak, Riko? Mangga Kang, silakan. Oke. Untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Wahyudi udah mau hadir pada sore hari ini. Dan sorry kalau misalkan ada noise di belakangnya karena lagi ada acara juga. Nah, yang mau saya tanyakan tadi kan kalau misalkan kita bicara soal pelecehan seksual, yang dibicarakan adalah korban secara perempuan. Dan tadi bisa disebutkan bahwa ada menjelaskan tentang homoseksual juga. Nah, memungkinkan tidak jika memang korbannya itu adalah lelaki, pria, jika korbannya itu ada pria, itu memungkinkan tidak bahwa pelecehannya itu lebih parah daripada perempuan? Karena gini, maksudnya stigma masyarakat kita, laki-laki itu adalah orang yang tegar, terus nggak boleh ngadu, nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, pokoknya harus kuat. Dan budaya patriarki yang memang saat ini mungkin masih merebak itu yang membuat hal itu terjadi. Dan banyak kasus memang yang memang korbannya adalah lelaki gitu. Seperti yang kemarin, yang viral kemarin kan, artis yang baru keluar dari penjara itu melakukan pelecehan seksual dan korbannya adalah lelaki gitu. Memungkinkan tidak Pak kalau misalkan korbannya lelaki tetapi justru dampaknya itu lebih besar daripada perempuan terhadap si korban itu, mulai dari psikologi, sosial, dan semuanya gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Gimana Bung Riko? Langsung ke saya atau ada yang mau disampaikan lainnya? Boleh langsung ke Bapak saja. Setiap pertanyaan langsung saya jawab. Untuk dijawab pertanyaan dari Kang Egana. Iya, baik Pak, saya pikir tadi ada sambutan dari BEM. Tunggu-tunggu kok nanya gitu ya. Tadi sebenarnya ada presentasi yang disiapkan bagus, cuma karena kendala saya nggak bisa nangkep karena suaranya Kang Riko ini putus-putus. Yang pertama, yang kedua Kang Riko ini tergesa-gesa ya, bacanya sehingga tidak enak gitu. Coba ini slide-nya ke atas yang Natswa tadi. Sebelum saya jawab, supaya ini jadi menarik acaranya. Ke atas lagi yang Natswa ini ya. Kang Riko bacanya nggak enak banget tuh. Gini bacanya. Kita niru-niru Natswa ya. Pelecehan seksual di ruang publik bukanlah terbatas pada berapa angka korban, tetapi juga batu sandungan bagi sepak terjangnya perempuan. Kita, perempuan, jadi harus terbatas ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Oh gitu dong, ya bacanya ya. Oke. Nah, kalau kita bacanya udah tepat itu kan dirasa enak banget tuh ya. Oke, saya jawab pertanyaan Kang Egana Saparingga. Sebenarnya bicara tentang pelecehan seksual itu tidak terbatas untuk perempuan. Enggak. Jadi di sini di dalam peraturannya itu di dalam kitab undang-undangnya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama saja. Korban pelecehan seksual bisa laki-laki dan perempuan. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, dampak dari pelecehan seksual itu sama aja. Mau laki-laki dan perempuan sama aja. Ya. Bukan cuma pelecehan seksual, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu prinsipnya sama. Kalau perempuan sering nangis, nah saya ini juga sering nangis. Apakah saya jadi perempuan?
Nah, gitu ya. Kemudian hukuman-hukuman nanti nggak dibedakan. Sekali lagi tadi juga sudah dikatakan bahwa dampaknya itu setiap orang berbeda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sampai bunuh diri. Karena saking beratnya, saking malunya dia. Dengan demikian, makanya ini di Indonesia pelecehan seksual ini sedang dibuat aturan-aturan yang lebih tegas lagi. Salah satunya adalah saya pernah ikut nanganin kasus pelecehan seksual. Sekarang ini ada peraturan khusus pemberatan. Ya, pelecehan seksual itu termasuk tindak pidana dengan pemberatan. Jadi sudah dibatasi. Kalau kita kena masalah pelecehan seksual, maka hukumannya itu minimal 5 tahun. Kalau dulu ada yang cuma 3 bulan, gitu-gitu, sekarang nggak ada. Pasti di atas 5 tahun hukumannya. Itu bukti bahwa kita bangsa Indonesia sedang memerangi pelecehan seksual. Karena apa? Karena dampaknya itu luar biasa hebatnya bagi si korban. Tidak laki dan tidak perempuan. Ya, itu yang saya sampaikan. Itu dampaknya bisa sosial, psikologis, macam-macam ya. Banyak. Boleh bertanya yang lain atau Egana mau nambahin lagi pertanyaan? Atau saya harus melalui Kang Riko yang ngatur? Atau boleh langsung? Nggak tahu saya biasanya. Boleh langsung saja, Pak. Boleh langsung. Oke, Kang Egana. Kang Egana. Udah? Pak. Atau mau bertanya lagi? Saya mau bertanya lagi, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan pelecehan seksual itu secara fisik dan apa ya Pak ya, dan saat ini kan belum ada bukti bagaimana pelecehan seksual itu jika dilakukan secara catcalling gitu, kayak misalkan siul terus manggil ngegoda gitu. Sorry banget nih kalau bahasanya kurang sopan. Nah, jadi kalau misalkan secara fisik mungkin bisa dibuktikan, Pak. Tapi secara catcalling atau secara verbal, itu bagaimana cara membuktikannya, Pak? Oke. Wah, kalau saya bisa share screen, sebenarnya saya punya banyak tuh ceritanya. Ya, jadi gini, saya bisa share screen nggak? Atau nanti malah mengganggu diskusi? Boleh, Pak. Jika memang Bapak ingin share screen, langsung saja, Pak. Okay. Untuk Teh Theo, tolong dikontrol Teh Theo. Atau nanti kelamaan gini aja deh, ya. Sebenarnya pelecehan seksual itu hanya satu dari yang disebut tindak kekerasan seksual. Ya, sekali lagi, kekerasan seksual itu antara lain pelecehan seksual. Jadi kalau kita ngomong pelecehan seksual itu hanya satu dari 15 bentuk. Bentuk kekerasan seksual yang pertama itu perkosaan. Atau kalau saya share screen coba. Karena saya juga punya banyak ya. Ini sangat detail nih. Kalau kita bicara tentang aturan-aturan ya. Karena saya menjawab tadi bagaimana kalau sweet. Ya, apakah itu termasuk? Iya, termasuk. Sebentar, ini kok ada limited time. Ya, punten Pak. Jadi sebelumnya kita tidak menggunakan Zoom kampus, Pak. Jadi nanti ketika sisa waktu 5 menit akan dikirimkan lagi linknya di grup. Oke. Ya udah. Akan dikirimkan linknya lagi ke Bapak. Seperti itu. Oke. Ya udah. Nah, ini saya berikan. Itu kendala. Oke.
dari salah satu dari beberapa kendala kita sebenarnya, Pak. Oke, kalau tadi ngomong ke saya tak bantu. Oke, saya lanjut ya. Ini, kalau kita lihat, 15 bentuk kekerasan seksual. 1, perkosaan. 2, intimidasi seksual. Ya, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Jadi, kalau perkosaan, itu kan sudah timbul korban yang parah. Tapi percobaan perkosaan itu sudah diakomodir loh. Mau nyoba-nyoba gitu, meskipun gagal, tetap kena. Ya, makanya karena tadi saya sampaikan bahwa ini di Indonesia itu mendapat perhatian sehingga diperluas itu. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, eksploitasi seksual. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Yang keenam, prostitusi paksa. Yang ketujuh, perbudakan seksual. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan, ya, termasuk cerai gantung, dicerai enggak, dikawin enggak gitu. Kemudian pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Jadi kalau orang itu dipaksa disterilkan, itu penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi. Kemudian ini saya add my dulu. Kemudian kontrol seksual, ya, termasuk lewat aturan diskriminatif. Nah, dari 15 ini ada detailnya masing-masing nih, ya. Yang berwarna pink ini itu adalah penjelasan detail. Nah, di situ termasuk yang sweet itu, sweet itu termasuk itu. Termasuk kekerasan seksual. Nah, memang yang paling susah adalah bukti. Ya, bukti. Tapi memang semua tindak pidana itu susah. Pembunuhan juga susah loh, dicari itu ya. Harus cari-cari buktinya, susah. Korupsi lebih susah lagi. Wah, makanya sekarang ditemukan metode-metode yang cukup canggih. Nanti di akhir sesi sebenarnya saya akan melengkapi tips and tricks-nya. Ya, tips and tricks bagaimana, tadi kan sudah ada ya, bagaimana kita menghindari pelecehan seksual. Saya akan masuk, ya sekalian aja tak tambah-tambah pengetahuannya ya. Ini artinya ya. Ini ya, laki-laki sama perempuan sama sebenarnya ya. Nah, bentuk-bentuk pelecehan seksual ini menggoda, menarik perhatian dengan siulan, lelucon jorok, nunjukin gambar porno, bertanya tentang yang pribadi terutama seksualnya, komentar yang tidak senonoh seputar seksual, terus menerus ngajak kencan, berkomentar merendahkan, menggerakkan tangan, tubuh, dan sebagainya. Nah, cara mengatasinya apa? Karena membuktikan susah. Nah, yang paling bisa adalah bagaimana kita itu menciptakan yang namanya support system. Terutama nanti kalian yang perempuan ya, karena perempuan itu yang sering kena. Laki-laki ada, tapi enggak terlalu banyak ya. Kasusnya yang terbanyak perempuan. Nah, kalau kalian perempuan, itu kalian harus betul-betul punya support system, orang-orang di sekitarnya. Ya, yang pertama ini tipsnya, nih, cara mengatasinya, bicarakan dengan orang lain tentang pelecehan yang terjadi. Jangan takut, kita korban bukan pelaku. Kita tidak melanggar hukum. Ya, bicarakan, kasih tahu kepada teman-temannya yang akrab gitu ya, kasih tahu, oh bapak itu melakukan pelecehan begini-gini, gitu. Nah, lebih detail lagi buat catatan. Bapak itu rumahnya mana, pangkatnya apa, ini gitu ya. Jabatannya apa, kemudian lokasi pelecehan di mana, tanggal berapa, ucapannya apa saja, dicatat semuanya. Karena ini bisa menjadi bukti.
Ini catatan dari korban ini bisa dijadikan bukti. Orang itu melakukan sul berapa kali, jam segini, jam segini, jam segini gitu. Ya dicatat. Ini cara bukti Kang Egana, ya buktinya gini. Kemudian kalau ada yang melecehkan secara seksual, beritahu, jangan takut sekalipun dia atasan kita udah punya catatan dia, kita katakan dengan sopan, dengan baik, Pak, maaf, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Ini melanggar hukum tentang pelecehan seksual. Kalau dihentikan ya udah. Tapi kalau dia tetap terus melakukan pelecehan seksual, laporkan. Ya, laporkan karena ini ada undang-undangnya. Nah, itu ya. Jadi saya kasihkan tips-tips juga. Saya ada banyak sekali tentang ini. Semoga itu bermanfaat. Oke, saya memberi kesempatan pada yang lainnya untuk bertanya. Silahkan. Terima kasih Pak Wahyudi. Oke, Kang Ega. Nanti kalau masih ada waktu boleh tanya lagi. Sekarang kita kasih kesempatan yang lain. Ada yang mau bertanya? Oke. Saya ingin tanya. Ya. Saya Inna Rahmawati dari BMK Masimok. Izin bertanya Bapak. Kan memang pelecehan seksual itu ada di wanita maupun laki-laki yang menjadi korbannya. Namun kan sebagian besar mayoritas itu wanita dan sebagian besar juga orang menganggap bahwa pelecehan seksual yang dialami wanita itu karena salah mereka berpakaian. Namun masih juga banyak cerita yang wanita itu syar'i tertutup semuanya, namun masih saja terdapat menjadi korban pelecehan seksual di jalan maupun sekarang pun kian marak ada payudara seperti itu Bapak. Nah itu tuh rata-rata korban yang saya dengar di Twitter maupun di Instagram itu wanita yang justru berpakaian syar'i dan juga tertutup seperti itu Pak. Lalu bagaimana cara kita sebagai perempuan agar tidak menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut, karena maksudnya kalau cara berpakaian itu kan lumrah ya Pak, maksudnya mudah untuk kita lakukan seperti itu Pak. Kalau misalnya kita yang tertutup saja masih bisa menjadi korbannya, lalu harus seperti apa kita berpakaian? Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya carikan ya di sini ya bagaimana kita harus berperilaku. Nah ini. Oke, saya ambil dari kesimpulannya aja biar cepat. Nah, kita ya terutama untuk siapa saja, kita harus tahu bahwa kita punya satu kewajiban untuk melindungi diri kita. Cara melindungi diri kita itu banyak. Ya, pakaian hanya salah satu. Pakaiannya hanya salah satu. Tertutup kayak apapun, ya tetap kalau orang itu memang suka melecehkan, ya tetap melecehkan gitu. Nah, jadi kita harus punya prinsip-prinsip. Yang pertama, pakaian yang sopan. Ya, saya hanya bisa sampaikan itu pakaian yang sopan. Kemudian, kita harus punya rambu-rambu daerah mana yang bisa disentuh orang. Kalau orang sudah menyentuh di rambu kita, kita harus melawan. Nah, cara melawannya tadi di BEM udah ngasih tahu, harus bisa bela diri. Itu berarti diajak berantem nih. Pak, bagaimana kalau nggak jadi berantem? Ya ini ada dua, preventif dan kuratif ya. Preventifnya itu satu pakaian. Nah pakaian itu sebenarnya cara kita melindungi tubuh kita. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, sikap. Ya, sikap kita. Karena sikap kita ya harus baik, sopan.
Yang pertama kita lindungi tubuh-tubuh kita mana yang harus dilindungi, yang nggak boleh dipegang orang kita kasih definisi. Misalnya orang hanya boleh memegang telapak tangan saya. Kalau orang mulai memegang bahu nggak boleh. Kalau orang mulai memegang punggung nggak boleh gitu. Yang kedua, perilaku. Kita juga harus punya perilaku yang baik. Jangan katakanlah mancing-mancing gitu. Termasuk perilaku untuk menjaga bahwa kita adalah orang yang tidak bisa dilecehkan. Makanya harus bersikap yang baik, jangan sampai kita dilecehkan. Oleh karena itu kita perlu waspada. Dimanapun kita berada, kita perlu mewaspadai adanya pelecehan seksual. Ya, kalau kita sudah tahu definisi mana yang nggak boleh pegang, kalau pegang segera kita bertindak. Sedini mungkin. Nah, ini seringkali di masyarakat kita, masyarakat sungkan. Sehingga orang masih bebas, meskipun itu pelecehan seksual, itu tetap dilakukan karena kedekatan, misalnya saudara, sekandung. Dalam saudara sekandung pun ada larangan-larangan, kita bisa buat batasan-batasan, sekalipun itu adik kandung, kakak kandung, tapi kita sudah punya batasan, yang ini boleh dipegang, ini boleh disentuh, yang ini nggak boleh. Kita harus bikin aturan-aturan itu. Lebih dari itu kita tegur. Ya. Kemudian kalau perlu kita itu ingat bahwa kalau kita sudah terlanjur menerima pelecehan seksual itu, wah kita nggak tahu loh. Kita itu bisa punya dampak seperti apa. Nah kalau itu terjadi sama kita harus lapor. Ya, jadi sekali lagi jangan mau disalahkan karena pakaian kamu sih. Enggak, kita harus jaga. Kita itu korban. Jadi korban jangan disalahkan. Yang disalahkan yang melakukan dong. Nah itu ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Jadi bukan masalah pakaian, meskipun pakaian itu menjadi salah satu dari hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya setuju, kita semua dulu di Steamwork itu saya buka pelatihan karate untuk semua, ya gratis. Saya datangkan pelatih cukup mahal waktu itu karate supaya tahu dasar-dasar. Ya paling enggak kalau kita punya ilmu bela diri lebih beranilah gitu. Itu Intan, semoga menjawab. Kalau belum puas boleh nanya lagi. Atau kita beri kesempatan yang lain. Sudah cukup. Boleh nanya lagi. Oke. Yo, sama-sama. Muhammad Hanif Arisal, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih izin bertanya, Pak. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak ataupun pandangan Bapak terhadap seseorang yang menjual harga dirinya demi mendapatkan uang dengan melalui baik itu pornografi ataupun porno aksi gitu. Tetapi jika dia ditindaki ataupun dikomentari oleh netizen ataupun masyarakat banyak, dia tidak setuju. Bahkan dia bisa melaporkan seseorang yang tidak suka kepada dirinya terhadap polisi, padahal yang di awal dia yang memancing persoalan tersebut. Apakah itu faktor kurangnya perekonomian di keluarga ataupun faktor sempitnya lowongan pekerjaan di negara kita? Begitu kira-kira. Oke, ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak ini. Sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Pertanyaanmu sebenarnya banyak nih. Yang pertama tentang prostitusi atau seks komersial ya, petugas seks komersial. Itu gimana sih hukumnya? Ya itu dilarang. Apapun alasannya, itu adalah tindakan yang tidak benar. Alasan ekonomi, Pak. Kalau saya, Pak, kalau nggak makan nanti mati, Pak. Nah, daripada melacurkan diri,
mending nggak makan. Kalau mati, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau kita udah bertekad seperti itu, saya yakin kita nggak akan mati. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan adalah pilihan. Ini terpaksa, nggak ada pekerjaan yang terpaksa. Kalian kuliah di Stimlog, waduh saya udah terpaksa Pak, tinggal sebulan lagi Pak, udah terpaksa. Ya nggak ada. Meskipun tinggal sebulan lagi, boleh aja keluar sewaktu-waktu. Itu hanya alasan. Ya, itu yang pertama, masalah prostitusi atau pekerja seks komersial, pelecehan seksual atau kekerasan seksual untuk komersial. Ini juga termasuk perdagangan seks yang memang dilarang secara undang-undang. Jadi pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, bagaimana sih kalau kita jadi netizen atau ada netizen yang ngomongin orang, nuding-nuding orang, padahal benar dia begitu gitu. Ternyata dia dilaporkan. Oke ya. Sekarang kalau netizen itu dilaporkan ke polisi, kemudian dia ditindak oleh polisi, itu pasti dia melanggar. Meskipun dia hanya merespons. Contoh nih, Muhammad Hanif ya, Hanif itu ketemu saya, kemudian saya pancing-pancing kemarahan gitu ya. Saya pancing-pancing kemarahan itu. Sampai dia suatu hari marah sama saya. Ketemu, di situ banyak orang, saya pancing-pancing, saya apalah gitu ya. Dia mukul saya. Ketika dia mukul, saya laporkan ke polisi, ada buktinya. Ini Pak, saya dipukul Hanif, gini. Hanif kena. Meskipun saya yang ngompor-ngomporin. Ya, lihat di sepak bola itu ya. Di sepak bola itu orang seemosi apapun nggak berani mukul, karena begitu mukul dia kena kartu merah. Nggak peduli siapa yang memprovokasi. Ya, tadi di netizen itu ada orang yang memprovokasi dan orang yang kena, ya kena lah. Itu ya, jadi harus hati-hati. Memang secara hukum tuh memang dia bersalah. Nggak bisa beralasan karena saya terprovokasi. Dia yang mulai, ya enggak. Karena hukum tidak seperti itu. Meskipun nanti ada faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Itu barangkali menjadi faktor-faktor yang meringankan. Tapi salah tetap salah. Itu Hanif. Baik Pak, apakah memungkinkan itu terjadi diakibatkan karena yang tadi Pak, perekonomian yang sulit atau sulitnya lowongan pekerjaan Pak? Ya, sebenarnya kalau saya tangkap kan kamu membicarakan tentang prostitusi ya. Orang yang bekerja di dunia seks komersial. Itu sejak zaman dulu udah ada itu. Ya, sejak zaman dulu ada. Sejak zaman dulu apakah cari pekerjaan sesulit sekarang? Enggak. Pekerjaan gampang maupun sulit. Uang dicari susah atau mudah, prostitusi tetap ada. Dan orang selalu ada di setiap zaman untuk memilih profesi itu. Meskipun alasannya ekonomi. Ya buktinya dibayar kan alasan ekonomi. Tapi sebenarnya dia punya pilihan. Nah, masalahnya kalau dia dipaksa. Nah, itu dia korban, bukan pelaku. Tadi ada ya, kekerasan seksual itu antara lain adalah pemaksaan untuk menjadi pekerja seks. Itu Hanif. Jadi tetap nggak bisa diterima alasan ekonomi itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Aap, Misbahudin tadi angkat tangan enggak? Kalau enggak, Rifki yang masih angkat tangan. Sebentar, Aap dulu. Aap Misbahudin. Enggak Pak, tadi enggak. kepencet Pak. Kepencet. Oke, Rifki silahkan. Iya Pak, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan selamat sore Bapak. Pak. Izin bertanya mengenai kan ini judulnya
mengenai hukum seks. Maksudnya pelecehan hukum seks gitu ya Pak ya. Nah, saya pernah baca suatu berita yang ada anak yang membela ibunya, orang tuanya, yang orang tuanya itu dilecehkan oleh orang lain, lalu anak itu emosi, marah, melakukan pemukulan hingga menyebabkan si pelaku pelecehan itu menjadi posisinya itu adalah korban dari pemukulan itu. Nah, dan yang anehnya dari mata hukum yang mendapatkan hukuman terberatnya itu adalah si anaknya yang sudah memukul dari si pelaku pelecehan ini, Pak. Nah, yang Rifki masih bingungin ini dari berita ini, apakah hukum di negara ini masih pelin-pelan, masih bingung, masih apa ya gitu Pak ya terhadap hal yang terjadi. Seperti itu mungkin Pak, saya minta pendapatnya. Terima kasih. Oke. Jadi gini ya, kita itu harus hati-hati tentang masalah hukum. Masalahnya adalah setiap hari kita bertindak secara hukum. Tetapi kita tidak menguasai hukum. Benar nggak? Kita itu kan hanya membuat persepsi, membuat asumsi. Gitu ya. Nah, baik, kalau hukum itu nggak bisa. Hukum itu dibuat supaya areanya jelas. Contoh yang kasus yang disampaikan Rifki. Sebenarnya itu ada dua kasus. Kasus yang pertama pelecehan seksual dilakukan oleh si A kepada ibu B. Benar ya? Nah, yang bisa dilakukan oleh ibu B atau orang lain melaporkan si A ini kepada polisi. Dilaporkan, kemudian si A ini ditangkap dan menjadi pelaku pelecehan seksual. Ibu B menjadi korbannya. Jadi hukum. Gitu, selesai masalahnya. Kalau ada seseorang si C, anaknya ibu B ini memukul A, ini kasusnya beda lagi, ini kasus pemukulan. Jadi si C itu jadi pelaku pemukulan, si A menjadi korban pemukulan. Kasusnya beda lagi. Mungkin hukumannya lebih tinggi. Kasus pemukulan dibandingkan kasus pelecehan. Nah, ini dianggap nggak adil. Oleh karena itu sekarang kasus pelecehan itu dibatasi minimal hukumannya, minimal 5 tahun. Ya, supaya selalu berat. Soalnya kadang cuma dihukum 3 bulan, dihukum 6 bulan. Padahal orangnya tuh korbannya menjadi trauma bertahun-tahun, puluhan tahun gitu. Sekarang pakai namanya peraturan baru dengan pemberatan hukuman, ya. Pemberatan hukuman. Itu ya, jadi kita kalau lihat hukum harus objektif. Itu memang kejadiannya ada 2. Yang satu pelecehan dan tidak dilaporkan. Yang kedua pemukulan dan dilaporkan. Dia kena itu. Ya, jadi saya objektif saja melihat dari sisi hukumnya. Nah, namun memang repotnya kita itu bukan ahli hukum. Saya juga bukan ahli hukum gitu. Kalau tanya detail pasal per pasalnya jadi nggak tahu juga. Gitu ya Rifki ya. Iya Pak, siap. Terima kasih. Saya minta objektif. Siap. Terima kasih. Ya. Soalnya kalau dari sisi hukum kemudian kita dari sisi persepsi kita memang jadi aneh-aneh gitu. Tapi kita mencoba untuk memilah-milah. Hukum itu kesulitan. Kalau kita baca hukum, wah itu kata-katanya susah itu. Misalnya ada perjanjian ya. Misalnya perjanjian kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada itu jadi kalau kita lihat vonis-vonis itu ya di suatu tempat atau yang dianggap suatu tempat di mana itu menjadi suatu tempat gitu, jadi untuk menjerat, jadi kalau ini lolos kata ini lo ini gitu, itulah bahasa hukum. Oleh karena itu kita perlu belajar tersendiri, makanya ada fakultas hukum ya.
Saya sarankan kita pelajarilah dikit-dikit. Nah, kesempatan ini saya menyambut baik BEM. Kenapa saya mau di tengah-tengah kesibukan saya seharian ngajar, ditambah lagi ujian sidang, ditambah ini, ditambah lagi nanti saya masih kuliah bentar lagi gitu. Tapi saya bersedia karena saya lihat ya ini bicara masalah hukum dan kita harus belajar tentang hukum. Saya selalu mendukung apa yang dilakukan oleh BEM supaya semua program kerjanya lancar. Oke. Siapa yang mau bertanya lagi? Juhariah Afni, izin bertanya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang hukum yang ada di Indonesia tentang pelecehan seksual? Apa hukuman diberikan sepadan kepada pelaku sedangkan korban mendapatkan tekanan seumur hidup di lingkungan sekitarnya? Ya, Juhariah yang bertanya melalui chat room, sekaligus saya bacakan saja supaya efisien waktunya. Gini, sekali lagi, kalau kita berbicara tentang hukum, kita harus objektif sesuai dengan pola pikir hukum itu. Di dalam hukum, itu yang dihukum itu perilakunya. Orang melakukan pelecehan seksual, perilaku melecehkan ini dihukum. Di situ sudah ada aturannya, dihukum minimal berapa, maksimal berapa. Itu rambu-rambunya harus ditaati. Itu dulu yang pertama ya. Soal dianggap rendah atau berat, ya selama ini selalu pelecehan seksual dianggap hukumannya terlalu ringan. Mengapa dianggap terlalu ringan? Karena dampak korban itu seperti dikatakan pertanyaan ini, mendapat tekanan seumur hidup. Nah, supaya dianggap adil, ada aturan khusus, yaitu dengan pemberatan. Khusus untuk pelecehan seksual sekarang itu minimal 5 tahun. Nggak bisa dihukum hanya setahun, 2 tahun, nggak bisa. Ya karena menyadari ini. Nah, sekarang hakim bisa memvonis yang lebih tinggi lagi. Gitu, ya. Nah, hakim nggak bisa sekarang vonisnya hanya setahun, 2 tahun, nggak bisa. Dilakukan pemberatan, yaitu suatu kemajuan di dalam hukum kita untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban pelecehan. Kenapa korban pelecehan itu perlu dilindungi? Karena sebagian besar antara korban dan pelaku itu terdapat hal yang tidak berimbang. Ya, yang satu pejabat melecehkan rakyat biasa, dosen melecehkan mahasiswa, orang tua melecehkan anak, ya gitu. Orang berpangkat melecehkan yang pangkatnya lebih rendah, orang kaya melecehkan orang miskin, orang kuat melecehkan yang lemah. Nah, oleh karena itu negara berusaha untuk berpihak supaya betul-betul melindungi kaum yang lemah ini, mendapat keadilan. Nah, saya kira di Indonesia sudah mulai lumayan lah ya. Mulai lumayan. Karena ada pemberatan itu. Oke, itu dari saya. Ada lagi mau bertanya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Bagaimana? Ayo. Bagaimana untuk akun tetes kalian? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya langsung saja dipersilahkan. Apakah kita masih punya waktu atau tidak? Kang Riko? Kalau dianggap cukup, cukup. Kalau masih ada waktu, menurut saya punya presentasi yang bagus-bagus untuk bisa di-share-kan, untuk bisa diketahui kita semua. Ya. Oke, kalau gitu saya... Pak, kita nanti habis di... Jadi mungkin seperti ini Pak, ingin bertanya. Ya. Bagaimana Pak
apakah diperbolehkan saya bertanya, Pak? Boleh, Sebelum dilanjut ke pembahasan selanjutnya. boleh banget, boleh. Jadi seperti ini, Pak. Sebelumnya saya pernah membaca di beberapa artikel dan mendengar isu-isu dari beberapa teman-teman seperti ini, Pak. Jadi kebetulan saya berasal dari daerah Sumatera Utara. Nah, di daerah Sumatera Utara ada namanya hukum adat nih, Pak. Nah, ya. Aceh ini unik, Pak. Jadi di Aceh itu ada hukum adat yang kalau saya nggak salah itu mereka itu ada hukum adat yang dimana kalau terjadi zina ataupun pelecehan seksual itu hukumnya bisa aja seperti satu hukum dicambuk, dan yang paling fatal kalau saya pernah dengar itu sampai dipenggal seperti itu, Pak. Jadi bagaimana ini, Pak? Menurut dari segi pendapat Bapak, apakah itu sudah melanggar HAM? Sementara itu kan, Pak, walaupun itu hukum adat, tetapi di Indonesia itu sudah salah satu yang dikatakan untuk melanggar HAM seperti itu, Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, ada undang-undang yang terbit di negara kita. Undang-undang itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada pengecualian. Kalau memang di undang-undang itu tidak ada pengecualian gitu. Berlaku untuk semua. Kemudian karena ada otonomi daerah, maka tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kota kabupaten oleh kepala daerah itu dia boleh membuat peraturan. Jadi dia boleh mengatur sendiri. Tetapi aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan nasional. Itu prinsip umum. Bagaimana itu ini ya tentang otonomi daerah ini. Ini mata kuliah otonomi daerah. Kemudian ada daerah-daerah yang dikecualikan. Ya, Aceh itu termasuk daerah khusus atau daerah istimewa. Jakarta itu daerah khusus atau daerah istimewa. Yogyakarta itu juga daerah khusus atau daerah istimewa. Papua itu disebut dengan nama daerah otonom. Jadi kalau Papua itu daerah otonomi khusus, kalau Jogja dan Aceh itu daerah istimewa, kalau Jakarta itu daerah khusus. Makanya namanya Jakarta DKI, daerah khusus ibu kota. Kemudian kalau Aceh dulu namanya daerah istimewa Aceh, sekarang namanya Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian Jogja masih namanya DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Masing-masing yang berbeda ini, misalnya Yogyakarta, istimewanya di mana? Istimewanya yaitu gubernur itu langsung yang jadi raja di Jogja itu otomatis gubernur. Nah itu makanya istimewa. Nggak ada pemilihan gubernur di Jogja. Kemudian di Jakarta, istimewanya mana? Istimewanya wali kota itu diangkat karena menjadi bagian dari gubernur. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu wali kota pilihan langsung. Kalau di Jakarta enggak, itu daerah khusus. Ya, khususnya di situ. Nah, di Aceh itu juga daerah yang diatur secara khusus. Aceh itu boleh membuat partai-partai lokal. Jadi di Aceh itu ada partai yang lokal. Ya, hanya ada di Aceh itu. Kemudian yang kedua, di Aceh itu bisa menerbitkan undang-undang terutama untuk syariah Islam. Jadi khusus. Makanya bisa ada hukum itu yang khusus, yang berbeda dengan daerah lain. Nah gitu. Nah itu ya terserah daerah itu. Saya nggak berhak mengomentari. Yang pasti itu memang berlaku untuk Aceh. Ya kita hormati itu. Itu Riko yang bisa saya jawab ya. Yang pasti itu sah, berlaku legal karena memang baik, Pak. Terima kasih, Pak. Diberikan kekhususan untuk menerapkan syariah Islam. Oke, ada lagi mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti saya kembalikan lagi pada Bang Riko. Siapa yang saya kembaliin host ke siapa ini?
ke Tio aja ya. Saya kembaliin hostnya ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Bagaimana Pak? Suaranya silakan putus-putus Riko Pak. ambil alih lagi. Silakan Riko ambil alih acara selanjutnya karena sudah nggak ada yang bertanya. Ya, Waktu Pak. saya kembalikan kepada Riko. Baik Pak, terima kasih. Saya ambil alih. Dan untuk selanjutnya, jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh sekalian, mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi quotes. Jadi di Ngopol itu kita punya salah satu sesi yang dimana itu sesi quotes itu adalah kata-kata yang mungkin bisa menjadi edukasi bagi teman-teman semuanya, bagi penonton ataupun bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Langsung aja untuk kepada yang terhormat untuk sehatnya kepada teman-teman agar dapat mengikuti. Oke, silakan diketik juga di situ quotes hari ini. Manusia adalah masterpiece Tuhan yang harus. Baik, sebentar Pak. Ya. Operator kita akan mengetikkannya sebentar ya Pak. Oke. Oke, sambil nunggu akan saya baca lengkap aja, nanti saya ulang lagi ya, sambil saya jelaskan maknanya. Manusia adalah masterpiece Tuhan yang Baik, harus Pak. dicintai, dihormati, dan dijaga keagungannya. Ya, apa sih masterpiece? Masterpiece itu ciptaan yang terunggul. Jadi kalau ada lukisan dari satu pelukis terkenal gitu ya harganya bisa mencapai triliunan, itu pasti karena itu masterpiece dari pelukis itu. Karya yang terbaik, karya yang terindah, karya yang terunggul itulah masterpiece. Nah, Allah waktu menciptakan alam semesta, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang, menciptakan manusia, manusia itu adalah masterpiece dari ciptaan Allah. Itu harus kita sadari ya sebagai manusia ya, kita itu masterpiece-nya Tuhan. Nah, sebagai masterpiece kita punya kewajiban untuk mencintai, menghormati dan menjaga keagungan masterpiece itu. Artinya apa? Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Dan dengan cinta yang sama kita mencintai sesama kita. Kita harus bisa menghormati diri kita sendiri. Dan dengan cara penghormatan yang sama, marilah kita menghormati orang lain. Kita harus menjaga keagungan kita sebagai ciptaan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu kita juga perlu menjaga keagungan orang lain. Kalau quote ini kita pegang, maka kita tidak pernah melecehkan orang lain. Kita pun kalau bisa menjaga diri, kita pun tidak akan pernah dilecehkan oleh orang lain. Ya, sekali lagi saya ulang kalimatnya, manusia adalah masterpiece Tuhan yang harus dicintai, dihormati, dan dijaga keagungannya. Itu quote hari ini. Peganglah quote itu untuk kehidupanmu. Saya yakin kalian akan sukses menjalani kehidupan ini karena kalian bisa mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain, bisa menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain, bisa menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Riko. Oke.
Terima kasih. Manusia adalah master. Baik, terima kasih Pak atas quotes-nya. Semoga dari kata-kata yang diberikan oleh Pak Wahyudi dapat mengedukasi kita semua. Motivasi yang telah beliau berikan pada hari ini, ataupun wawasan-wawasan yang telah beliau berikan pada hari ini, dapat menjadi motivasi untuk kita semua di kedepan harinya. Dan terutama pada konteks hukum tentang pelecehan seksual. Nah, sebelum saya tutup, mungkin dari peserta semuanya ataupun dari Pak Wahyudi ingin menambahi, ada ingin menambah atau tidak? Saya kira cukup. Apa sudah cukup? Cukup. Untuk BEM, ya semangat, ya lakukan kegiatan-kegiatan dengan semangat. Terima kasih. Baik, untuk Akang Teteh sekaliannya, bagaimana? Apakah sudah cukup? Cukup, udah aman-aman. Baik. Thank you buat Riko dan Pak Wahyudi. Ya, sama-sama Kang. Terima kasih juga buat Pak Wahyudi. Jadi sebelum kita tutup acara ini, kita ada sesi foto dulu ya. Kita sesi foto bersama. Jadi dimohon untuk Akang Teteh sekalian yang bisa on cam, tolong untuk on cam. Karena ini bakalan dipost nanti di IG BEM Steamlock. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum tahu, nanti kita bakal ditunggu uploadan dari foto-foto kita di IG BEM Steamlock. Oke, ditunggu untuk Akang Teteh sekalian.